Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melihat beberapa contoh tentang campuran zat murni. Kita lihat contoh satu. Hitung massa energi dalam dari 0,1 meter kubik R134A pada 0 derajat Celcius jika diketahui volume spesifiknya 0,035 meter kubik per kilogram. Ingat, yang harus diperhatikan pertama, jadi ketika harus mencari sifat suatu zat nanti di dalam tabel, maka yang pertama harus kita ketahui zat yang mau dicari itu zat apa, ya, atau dalam bahasa kita di sini adalah fluida. Ini R134A. Kemudian data yang diketahui apa? Ya, di sini adalah temperatur, ini T, dan volume spesifik. Ingat di tabel itu yang diketahui adalah artinya data yang ada atau sifat fluida yang ada di situ adalah pertama tekanan, temperatur, volume spesifik, energi dalam spesifik, entalpi spesifik, dan entropi spesifik. Jadi ini nanti yang harus merupakan data awal, di mana harus diketahui minimal 2 sifat. Jadi ini properties ya, sifat dari zat minimal harus diketahui 2 properties ini ya. Jadi ini minimal 2 ya. Ini minimal 2. Kecuali jika sudah diketahui state atau keadaannya. Keadaan yang dimaksud itu mana? Yaitu compressed liquid, saturated liquid, campuran, kemudian saturated vapor, dan superheated vapor. Oke, kita lanjutkan. Diketahui T sama dengan 0 derajat Celcius. Ini, yang ini tadi. 0 derajat Celcius. Kemudian diketahui volume spesifiknya, ya, 0,035 meter kubik per kilogram. Kemudian volumenya 0,1 meter kubik. Salah satu pertanyaannya adalah massa. Ingat bahwa volume spesifik itu ini satuannya meter kubik per kilogram. Jadi dari satuan kita bisa melihat bahwa bagaimana rumusnya atau bagaimana dia berasal. Jadi volume spesifik itu sama dengan volume besar yang satuannya meter kubik dibagi dengan massa. Massa satuannya kilogram ini. Dengan demikian massa yang mau dicari itu adalah volume ya, volume yang meter kubik dibagi dengan volume spesifik. Tinggal kita masukkan angkanya, volumenya 0,1 dibagi 0,035. Maka kita dapatkan 2,857 kilogram. Kemudian yang dicari lagi energi dalamnya, ya, energi dalam. Nah, ini kan berarti energi dalam satuan kilojoule. Yang ada di tabel energi dalam itu kan satuannya kilojoule per kilogram. Sehingga ya untuk mendapatkan U yang ini tadi U besar ya. U besar itu yang satuannya kilojoule itu sama dengan massa dikali U kecil. U kecil ini dari tabel yang satuannya kilojoule per kilogram. Berarti kita harus mencarinya di tabel. Tapi sebelum mencarinya di tabel pastikan dulu kondisinya apa ya. Apakah saturated liquid, kemudian campuran, compressed liquid, superheated, atau saturated vapor. Yang pertama bahwa diketahui di sini temperatur dan volume spesifik. Berarti data yang diketahui adalah T dan V. Selanjutnya, kita menuju ke menentukan kondisi suatu zat. Ya, saya kira saya sudah share ke kalian tentang soft copy dari panduan tersebut. Kita lihat. Nah, kita lihat ini adalah bagaimana menentukan keadaan atau state suatu zat. Perhatikan tadi yang diketahui adalah temperatur dan volume spesifik. Nah, kalau yang nomor satu ini kan P dan T, bukan. P dan V, bukan. Dan seterusnya, cari yang T dan V. Nah, ini dia. T dan V.
Bagaimana caranya menentukan kondisinya? Pertama, berdasarkan data temperatur, carilah nilai VF dan VG dari tabel. Kemudian setelah mendapatkan nilai VF dan VG, kemudian bandingkan antara V data yang diketahui yang besarnya 0,035 tadi itu dengan VF dan VG yang baru kita peroleh. Kemudian ini seperti ini ketentuannya, jika ini dan seterusnya. Nih, tinggal Anda bandingkan nanti bagaimana hasilnya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya di yang ada di tabel. Tabelnya, sebelum Anda mencari, pastikan di halaman mana yang Anda harus cari. Zatnya dulu atau fluidanya. Ini air. Ini masih air. Ini R12. Ini R22. Ini R134A. R134A karena data yang diketahui T dan V, artinya kita butuh data tabel temperatur karena data intinya adalah temperatur. Berarti kita harus menuju ke halaman A48. Pastikan A48. Ini dia halaman A48. Kemudian dikatakan temperaturnya 0 derajat Celcius. 0 derajat Celcius. Kemudian kita dapatkan di sini VF-nya di sini 0,7721. Kemudian VG-nya 0,0689. Ini 0,7721 kali 10 pangkat min 3 ya. Ini jadi harus diperhatikan 0 derajat Celcius nih. Pada 0 derajat Celcius, V-nya itu 0,7721 kali 10 pangkat min 3 berarti 0,000721. Kemudian VG-nya 0,06891. Kemudian kita bandingkan hasil tersebut dengan data kita. Nah, ini kita bawa ke depan ya, kita masukkan ke yang PowerPoint tadi. Nah, kita kembali sini, data yang kita peroleh tadi di tabel itu kita masukkan ke sini, yaitu tabelnya pada tabel R134A tadi, tabel temperatur pada 0 derajat Celcius diperoleh bahwa VF-nya 0,000721 meter kubik per kilogram, VG-nya seperti ini. Kemudian kita bandingkan nilai VF dan VG ini. Ingat, di sini 0,035, berarti 0,035 itu terletak antara VF dan VG. Kemudian aturan tadi, kalau ini terletak seperti ini, maka sifat tersebut adalah campuran. Nah, kalau campuran, selalu ada syaratnya bahwa kalau campuran harus ada kualitas campuran. Kualitas campuran itu adalah massa uap per massa total campuran. Jadi kalau kita lihat di situ, kemudian atau kalau kita hubungkan dengan data yang kita peroleh ini VF sudah ada, maka data ini X sama dengan kualitas campuran sama dengan volume yang ini dikurang volume spesifik, volume dalam kondisi cairnya dibagi volume gas dikurang volume cairnya. Ya. X sama dengan 0,5024. Jadi ini adalah kualitas campuran. Apa artinya kualitas campuran itu? Kalau X-nya 0, X-nya 0 itu kan artinya banyakan atau tidak ada uapnya. Ya, jadi kalau masih ingat rumus campuran itu kan kualitas campuran X itu kan sama dengan Mg dibagi dengan M total. Ya, artinya kalau ininya 0 berarti kan tidak ada gasnya. Maka dia 100% cair. Tapi kalau ini sama dengan ini, artinya 100% sudah gas, maka itu kita katakan X sama dengan 1. Dan kalau 100%-nya gas, seperti itu kita sebut dengan kondisi saturated vapor. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kan kita sudah dapatkan kualitas uapnya tadi seperti di atas. Kemudian untuk mendapatkan energi dalam U-nya tadi, ya kita harus kembali ke rumus ini campuran UF tambah X dalam kurung UG min UF. Ya, ini subskrip sebenarnya ini. UF-nya yang ini, UG-nya yang ini, yang di bawahnya tadi, ya. X-nya yang kita sudah peroleh sebelumnya, sehingga kita dapatkan nilai U sama dengan ini, kilojoule per kilogram.
Untuk mendapatkan U dalam kilojoule, berarti ini kita kalikan dengan massa total campuran tadi ya yang kita sudah hitung. Maka kita dapatkan seperti ini, U sama dengan M kali U, maka hasilnya seperti ini, 396,7143 kilojoule. Oke, kita lanjut. Contoh berikutnya. Air pada 2 megapascal dan 280 derajat Celcius yang berada dalam ruang tertutup didinginkan pada volume konstan. Nah, salah satu kata kunci di sini adalah prosesnya volume konstan. Kalau volume konstan artinya volume awal proses dan volume akhir itu konstan. Kemudian zatnya air. Kemudian diketahui tekanan dan temperatur ini. Ini tekanan, ini temperatur. Ya, temperatur ya berarti ini mula-mula ini karena ada tekanannya menjadi seperti ini. Ya, berarti ini tekanan awal kita sebutlah dengan 1, ini tekanan akhir atau kita sebutlah dengan 2. Pertanyaannya hitung energi dalam spesifik akhir. Berarti yang dimaksud di sini adalah U2 ya, U2. Ya, karena tidak disebutkan satuannya apa di sini ya, karena pakai spesifik berarti kita pakai satuannya nanti kilojoule per kilogram. Oke, kita lanjutkan. Ini fluidnya air, kondisi satunya kan ini. Seperti biasa, jadi sebelum kita lanjutkan mencari data-data di tabel, harus kita ketahui dulu kondisinya apa. Nah, di sini diketahui P dan T, ya, sesuai dengan aturan menentukan keadaan suatu zat, maka kalau berdasarkan P, bagaimana aturannya? Oke, sekali lagi saya bukakan buku atau nah, ini dia tabelnya. Diketahui tadi P dan T. Maka dari tabel nanti berdasarkan P dapatkan T-sat-nya. T-sat atau temperatur jenuh, yaitu temperatur yang persis ada di sebelah kanan dari tabel tekanan tadi itu. Kemudian nanti hasilnya bandingkan, kalau hasilnya seperti ini, itulah nanti kondisinya. Nanti Anda tinggal lihat sendiri bagaimana. Ya. Oke, kita kembali kepada soal. Nah, kita lanjutkan. Ya, data I-nya. Kemudian berdasarkan P1 ini tadi, dari tabel kita dapatkan T-sat. Ya, T-sat 2 megapascal. Maksudnya T-sat 212,42 derajat Celcius. Sekali lagi, kali ini saya akan bukakan lagi tabelnya. Bagaimana caranya melihat? Ya, berarti kita harus buka tabelnya air. Karena data intinya adalah tekanan, maka kita sebutnya dengan tabel tekanan. Karena satuannya megapascal, maka kita mencarinya di tabelnya yang cengel. Kalau bar, kita pakai di apa namanya tabelnya Moran ya. Oke, kita lanjut ke tabel. Ini dia tabelnya. Kemudian tadi adalah sifatnya apa, fluidanya adalah air. Ya, kemudian tadi kita katakan tabelnya cengel karena data tekanannya adalah dalam megapascal. Kalau dalam bar pakai Moran. Walaupun kita bisa mengkonversi dari Moran dari bar ke megapascal atau sebaliknya ya, tapi soalnya seperti itu kita ini langsung aja ke sini. Berarti tabel tekanan A16 ya, halaman A16. Kita langsung loncat ke halaman A16. Ini dia halaman 216 A16. Tabel tekanan, tapi ini masih kilopascal. Cari yang megapascal karena soalnya tadi kan 2 megapascal. Cari yang megapascal. Ini sudah megapascal. Cari yang 2. Ini baru 0,5. Cari yang 2. Ini dia. 2 megapascal. Nah, yang disebut temperatur jenuh adalah yang persis berada di sebelah kanan ini. Berarti temperaturnya jenuhnya adalah 212,42 derajat Celcius. Nah, kita kembali kepada soal. Nah, kita kembali ke sini. Ini yang saya bilang tadi. Dari tabel, berdasarkan P1-nya 2 megapascal didapatkan temperatur jenuhnya seperti ini. Lalu kita bandingkan, ternyata kan bahwa
temperatur 1 lebih tinggi daripada T-sat-nya. Dengan demikian kondisinya superheated vapor. Kalau sudah superheated vapor, maka kita menuju ke tabel superheated, ya, tabel superheated pada tekanan 2 megapascal, kemudian temperatur 280 derajat Celcius, ya. Kemudian di situ karena soal yang mau dicari adalah kita mau mencari U, ya. Kita mau mencari U. Kemudian ini ada hubungannya nanti dengan volume, ya. Volume, kenapa? Karena volume awal dan volume akhir itu kan sama. Jadi kita lihat dulu tabelnya. Mari kita sekali lagi kita menuju ke tabel uapnya, ya. Ini dia tabelnya. Jangan lupa selalu lihat daftar hadir dulu, daftar isi sebelum membuka tabel yang mana, yaitu tabel superheated tadi, kemudian air, ya. Ini superheated vapor. Berarti kita harus menuju ke A20. Halaman A20. Ini dia, kita berada pada tabel superheated, ya. Ini sebenarnya di atas ini tabel superheated, ya. Kemudian tekanannya adalah 2 megapascal. Ini baru 0,01, cari yang 2. Ini masih 0,2, cari yang 2. Ini 0,5, masih 0,6, 1, 1,1, 1,4, 1,7, 2. 2 dan 280 derajat Celcius. Nih, 2 dan 280 derajat Celcius. Nah, kalau seperti ini, kan berarti harus interpolasi. Tapi kan kemungkinan di tabelnya tabelnya Moran bisa langsung ada datanya. Sehingga kalau ini harus interpolasi, kemungkinan data yang lainnya di Moran bisa kita dapatkan. Jadi kita buka sekarang yang tabelnya Moran. Sekarang tadi ini kan Cengel, ternyata kalau 280 itu kita harus interpolasi. Coba kita lihat di Moran. Ini ya, kita lihat tabelnya Moran superheated itu A8. A8 itu tidak jauh dari sini, kita langsung saja. Ini sudah A2. Kemudian A berapa ini? A7, A8 ini dia superheated. Ya. 2 megapascal itu ya. 2 megapascal artinya 20 bar. Ya, coba kita lihat. Nih. 2 megapascal ini 20 bar, ini 10 bar 1 megapascal. 2 megapascal. Nah, ini dia. Kita lihat. Kita lihat pas banget. Nah, 2 megapascal 280 derajat Celcius. Kan berarti saya tidak harus interpolasi. Ingat urutannya dari atas ini. Ini adalah V, ya. Ini adalah V. Nih. Jadi ini adalah V. Yang data ini ya dari ATN V, ini adalah U, ini adalah H, ini adalah S. Jadi 280 V-nya ini 0,12, U-nya 2736,4. Nah, itu caranya. Sekarang kita kembali ke PowerPoint kita. Kita kembali ke sini. Ini data yang kita ketahui tadi, yaitu bahwa pada kondisi superheated berdasarkan temperatur 280 dan tekanan 2 megapascal, fluida air diperoleh volume spesifiknya 0,12. Kemudian karena ini sistem tertutup, ya, sistemnya tertutup, volume zat tetap, massa tetap juga tetap. Dengan demikian, volume spesifiknya juga konstan. Jadi kan ingat, volume spesifik itu sama dengan volume dibagi dengan massa, ya. Jadi volume spesifik itu sama dengan volume dibagi dengan massa. Volume dalam meter kubik, massa dalam kilogram. Karena ini tetap, maka tentu saja ininya juga jadi tetap. Maksudnya tetap dari proses 1 ke 2. Oke, dan awal dan akhir. Dengan demikian, V2-nya kita dapatkan 0,12. Berarti data titik 2 sekarang adalah V2-nya 0,12 meter kubik per kilogram, ya.
Kemudian ini P2-nya 0,5 megapascal. Berarti data kita sekarang adalah P dan V. Nah, seperti biasa, untuk mengetahui mencari sifat zat, pertama harus ketahui keadaannya dulu, setelah dapat keadaannya baru melihatnya di tabel. Nah, berdasarkan P dan V, berarti berdasarkan P Anda dapatkan VF dan VG dari tabel. Ini dia. Nah, pada 0,5 VF dan VG-nya seperti ini. Lalu bandingkan dengan ini. Ini kelihatan sekali bahwa V2 ini terletak di antara VF dan VG, berarti kondisinya campuran. Kalau campuran, sekali lagi harus ada kualitas campuran. Nah, ini dia, berarti kita harus cari kualitas campuran. Maka X sama dengan V2 min VF dibagi VG min VF atau VFG. Ya. Maka hasilnya adalah 0,3181. Sekarang, kembali kepada data kita tadi, yaitu pada 0,5 megapascal tadi ini, ya. Ini kita harus dapatkan UF dan UG-nya supaya kita bisa mendapatkan nilai U2-nya. Ya, ini dia. Kemudian rumus seperti ini, masukkan U2 sama dengan UF tambah X2 UFG. UFG itu artinya UG. Ini ada UFG-nya sih. Ya sudah, langsung pakai ini aja. UFG itu sebenarnya adalah UG min UF. Ya, Anda tinggal masukkan sehingga kita peroleh U2 sama dengan 1250,91 kilojoule per kilogram. Ya, kita lanjut. Contoh berikutnya. Nah, ini dia sebuah tangki kaku volume 0,08 meter kubik berisi R134A. Ini 134A. Campuran, sudah dikatakan campuran lagi, ya, sudah jelas. Jadi ini ada kata campuran. Nih. Kemudian fluidanya adalah ini, kemudian ada tekanan, ya. Kemudian ada kualitas suapnya 20%, artinya X-nya sama dengan 0,2. 0,2 itu artinya 20/100. Kemudian data tambahan, volume besarnya 0,08 meter kubik. Hitung massa, ya, hitung massa. Kemudian massa uap, ya, massa uap. Kemudian persentase volume cair di dalam tangki, tangka ya, ini tangki. Nih. Tangki. Nah, pertama, ya, kita cari R134A. Ini sudah tahu kualitas suapnya adalah 20, 0,2 ya. Jadi X-nya 0,2. Kemudian ya, dari tabel ya, dari tabel berdasarkan tekanan 200 kilopascal ya, kita dapatkan nilai VF dan VG. Kenapa? Karena kita mau mencari nilai V-nya ya. Kan kita sudah dapatkan X-nya 0,2 ya, X-nya. Kemudian VF dan VG dari sini ini, sehingga kita bisa mencari volume campuran ya, volume spesifiknya tentunya maksudnya ya, volume spesifik campuran kita dapatkan seperti ini. Kemudian untuk mencari massanya, ingat volume spesifik itu sama dengan volume dibagi massa. Jadi volume spesifik itu sama dengan volume dibagi massa. Sehingga untuk dapatkan massanya tentu saja massa sama dengan volume besar dibagi dengan volume spesifik. Volume besar 0,08, volume kecil yang ini 0,02 dan seterusnya. Maka diperoleh massa campuran adalah 0,391. Sekarang persentase volume fase cair di dalam tangki. Kita hitung. Sorry. Ya, oke, tidak apa-apa. Nah, dari definisi kualitas suap, ya, definisi kualitas suap itu adalah X sama dengan massa uap dibagi dengan massa campuran. Jadi campuran antar uapnya dengan cairnya, maka massa uap sama dengan M kali X. Massanya tadi kan sudah diketahui. Kemudian X-nya tadi diketahui, tinggal kalikan. Nah, kemudian volume fasa cair berapa? Volume total campuran sama dengan volume gasnya ditambah volume cairnya. Sehingga ya, kalau saya mau cari volume cairnya, maka ini saya pindah,
volume cair sama dengan volume total kurang volume uap atau gasnya. Nah, sudah dapatkan ini, karena mau mencari perbandingan tadi, maka kalau semua saya bagi dengan volume campuran, jadi ini saya bagi volume campuran, ini saya bagi volume campuran jadi 1, ini saya bagi volume campuran jadi ini. Ya. Kemudian, kan kita tahu sekali lagi bahwa volume spesifik, karena tadi itu volume spesifik itu sama dengan volume besar bagi dengan massa, maka tentu saja volume itu sama dengan massa kali volume spesifik. Jadi kalau VG itu sama dengan mg kali VG. Kenapa ini? Karena data ini tadi yang kita punya. Ini mg kan ada. Ya. Kemudian volume spesifik VG-nya tadi dari tabel yang kita sudah peroleh. Sehingga nilai ini kita dapatkan sama dengan 7,765 kali 10 pangkat min 3. Baru kita tinggal masukkan ke sini VG-nya yang ini, volume totalnya tadi yang ini. Maka perbandingannya adalah seperti ini. Ya. Atau selain ini kita bisa juga menggunakan cara yang lain bahwa kan VF dibagi V, VF itu kan MF kali VF. Ya, MF. MF-nya dari mana? Ingat, massa total sama dengan massa gas ditambah massa campuran. Massa cair. Sehingga MF-nya kita bisa hitung, MF-nya sama dengan M dikurang Mg. Yang ini. Ya, sama dengan ini. Kan M-nya tadi kita sudah dapatkan di atas. Mg-nya yang ini. Sehingga kita dapatkan bahwa MF-nya 0,3128 kg. Berarti tinggal masukkan MF-nya berapa, VF-nya tadi yang dari tabel, ya, yang kita dapatkan bersamaan dengan VG tadi, kemudian volume ini dari soal, yaitu 0,08. Maka kita dapatkan seperti ini, ya, 2,95%. Adapun selisih ini disebabkan faktor pembulatan. Tapi kalau kita menggunakan Excel, insya Allah hasilnya persis sama. Oke. Kita lanjutkan. Contoh 4, ya. Air pada 10 bar dengan volume spesifik seperti ini. Nah, ini kan satuannya. Kalau Anda lihat satuan ini, berarti ini adalah volume spesifik dan tekanan. Mengalami proses tekanan konstan. Nah, berarti ini 1. Kemudian tekanan konstan berarti P2 sama dengan P1. Ya, tekanan konstan. Kemudian ini berarti ini adalah volume spesifik 2, besarnya 0,206 meter kubik per kilogram. Hitung perubahan energi dalam spesifik. Berarti yang dihitung adalah delta H. Ya, H2 min H1. Oke, tinggal berarti kita harus cari H1 dan H2-nya. Ya. Nah, berdasarkan P dan V, berarti aturannya dari tabel. Nanti berdasarkan P, dapatkan VF dan VG, kemudian bandingkan. Setelah mengetahui kondisinya, baru Anda bisa mencari nilai H1-nya. Ini kita dapatkan nanti kondisi 1, berdasarkan ini dari tabel dapatkan VF dan VG, karena kita membandingkan dengan ini. Kemudian setelah kita bandingkan, ternyata ini masih campuran. Ya. Karena campuran, berarti kita harus cari kualitas campuran untuk X1. X1 seperti ini. Ya, V1. V1-nya yang ini. VF-nya yang ini. VG-nya yang ini. Maka, ingat VFG itu artinya VG min VF. Kita dapatkan X1 0,1309. Maka nanti untuk mendapatkan U1, itu U1 sama dengan UF1 ditambah XUFG. Ya, nanti kita lihat soalnya di sini. Ini dia. Jadi kita harus cari UF dulu dan UG. Sehingga kita dapatkan U1 sama dengan UF ditambah X1 kali UFG. UFG artinya UG min UF. Masukkan angka-angka yang kita sudah peroleh. Kita dapatkan U1-nya seperti ini. Selanjutnya untuk kondisi 2, ingat P2 sama dengan P1. Kemudian volume spesifiknya juga diketahui. Ya, volume spesifik dari soal. Kemudian pada P-nya ini, ya, kita dapatkan tadi VF-nya sekian, kemudian VG-nya sekian, kemudian kita bandingkan dengan soal, ya. Di soal ternyata, ingat soal tadi adalah 0,2 ya. Maka ternyata V2 lebih besar dari VG. Kondisi ini menunjukkan bahwa ini adalah superheated. Kemudian dari tabel superheated berdasarkan P dan V, ya, berdasarkan P dan V, saya ulangi, Anda harus interpolasi, ya. Anda harus interpolasi. Kita dapatkan U2-nya 262,5.
2621,9. Cara interpolasi sudah ada videonya, jadi silahkan Anda lihat sendiri. Ya. Kemudian perubahan energi dalam. Jadi sorry saya tadi bilang H, tapi ini adalah energi dalam berarti U ya. Jadi U2 min U1 ya tinggal ini U2 min U1. Hasilnya seperti ini. Ya. Kita lihat ini contoh yang terakhir ya. R134 mengalami proses isotermal. Perhatikan isotermal. Isotermal artinya temperatur konstan. Ya, ini T1-nya berarti T2-nya juga nanti sama. Zatnya atau fluidanya R134A. Tekanan awalnya ini dengan volume spesifik awal yang ini ya. Hitung perubahan entalpi sistem. Nah, ini dia yang delta H yang saya maksud. Kalau tadi yang delta U ya. Ini adalah H2 kurang H1. Sebenarnya tapi kalau dikatakan delta, sebenarnya kita kurangkan antara yang besar dengan yang kecil ya. Kalau delta artinya jarak ya, selisih ya. Jadi nanti tidak harus patokan H2 kurang H1, yang penting yang besar kurang yang kecil kalau kita pakai mengatakan selisih atau perubahan ya. Nah, kita lihat R134A, T1-nya diketahui, kemudian tekanan satunya diketahui ya. T1 ke ini volume akhir ya, ini volume spesifik akhir, ini berarti V2. Mohon maaf tadi. P1 4 bar. Kemudian R134A ini kita cek kondisinya. Karena diketahui P dan T, maka berdasarkan P dapatkan T-sat-nya. T-sat-nya 8,93, sementara ini diketahui 40 derajat Celcius. Seperti kondisinya superheated vapor. Ya. Kemudian dari tabel superheated vapor untuk R134A kita dapatkan ya pada tekanan 100 kilopascal, temperatur 40 derajat Celcius, dapatkan H1 282,14 kJ per kilogram. Kemudian karena ini isotermal, maka T2 sama dengan T1 dan V2-nya adalah ini. Ya. Kita harus cek dulu kondisi akhir di ini, apakah kondisinya superheated juga atau tidak. Kita lihat aja. Karena ini datanya diketahui V2, maka ini kita bandingkan nanti dengan V. Ya, VF dan VG-nya. Berarti dari T2 40 derajat Celcius, dapatkan VF-nya sekian, VG-nya sekian. Kita bandingkan, oh 0,1, 0,01, ini 0,0199. Nah, berarti kondisinya campuran. Ya, karena terletak di antaranya. Nah, karena campuran, selalu cari kualitas campuran. Ya, ini bukan kualitas awal ya. Kualitas akhir campuran ini banyak yang salah ini ya. Yang ngetik ini yang salah. V2 min VF dibagi VG, VF min VFG. Ini VFG artinya VG min VF. Udah, kita masukkan angka-angka tadi, kita dapatkan X2 0,4797. Kemudian berdasarkan T2 40 derajat Celcius, ini berarti ini tabel jenuhnya. Ini Anda harus cari tabel jenuhnya. Kemudian kita dapatkan HF-nya segini, HFG di tabel ada langsung HFG. Kalau tidak ada HFG, cukup cari HG, kemudian HFG nanti itu adalah HG min HF. Lalu H2 sama dengan HF ditambah X2 HFG. Maka kita dapatkan 2 seperti ini, dan delta H, ya harusnya kalau delta H, delta itu harus yang besar kurang yang kecil. Jadi jangan hasilnya negatif seperti ini ya. Nih, jadi harusnya dibalik aja, ini kurang ini sehingga hasilnya positif. Kalau selisih ya, kalau perubahan. Oke. Oke, saya kira cukup sekian pertemuan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.